Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman mahasiswa, ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, ya, dan selalu diberikan kemudahan dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Amin. Sambil menunggu yang lainnya, ya, mudah-mudahan hari ini semua diberikan kesehatan dan bisa hadir, ya, di pembelajaran pada minggu ke-7 ini, ya, di mana kita nanti akan bahas tentang implementasi strategi bisnis. Ya. Oke, agar tidak banyak membuang waktu, saya izin share screen untuk materinya, ya. Sudah nampak ya? Sudah, Pak. Ya. Sudah. Pada hari ini kita akan bahas, ya, implementasi strategi bisnis sesuai dengan RPS yang telah Bapak sampaikan di awal pertemuan, ya, bahwa implementasi strategi bisnis ini masuk pada minggu ke-7. Nah, sebelum Bapak paparkan, sebaiknya untuk diketahui dulu, ya, apa sih tujuannya daripada kita mempelajari implementasi strategi bisnis. Yang pertama, diharapkan nanti, ya, teman-teman mahasiswa semua memahami konsep dasar dan peran penting implementasi strategi bisnis dalam mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, mampu menjelaskan elemen-elemen kunci yang mempengaruhi implementasi strategi, termasuk struktur organisasi, kepemimpinan, budaya organisasi, dan sistem pengendalian. Yang ketiga, mengetahui berbagai metode dan alat yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan proses implementasi strategi. Yang keempat, mengidentifikasi tantangan-tantangan umum dalam implementasi strategi dan bagaimana cara mengatasinya. Dan yang kelima, mampu menganalisis studi kasus implementasi strategi di berbagai jenis organisasi untuk mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan. Nah, itu tujuan kita, ya, dalam pembelajaran implementasi strategi bisnis. Adapun kompetensi yang diharapkan, ya, setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mampu, ya, yang pertama mengidentifikasi dan menjelaskan komponen-komponen utama dalam implementasi strategi, seperti struktur organisasi, peran kepemimpinan, sistem kontrol, dan budaya organisasi. Yang kedua, mampu menjelaskan hubungan antara perumusan strategi dan implementasi, serta bagaimana kedua aspek tersebut saling mempengaruhi keberhasilan organisasi. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan analitis untuk mengevaluasi kesiapan organisasi dalam mengimplementasikan strategi berdasarkan sumber daya, struktur, dan budaya yang dimiliki. Yang keempat, menganalisis studi kasus implementasi strategi untuk memahami faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan, serta menerapkan pembelajaran tersebut dalam konteks bisnis nyata. Yang kelima, mengidentifikasi dan merencanakan tindakan yang efektif untuk mengatasi hambatan dalam implementasi strategi, seperti resistensi terhadap perubahan atau masalah komunikasi. Yang keenam, memanfaatkan alat-alat dan teknik yang mendukung implementasi strategi seperti KPI atau Key Performance Indicator dan sistem evaluasi kinerja dalam memantau dan mengukur keberhasilan strategi. Nah, itu capaian kompetensi yang diharapkan kalau nanti kita sudah selesai membahas materi ini. Nah, nanti materi ini saya bagikan, ya, sementara disimak saja dulu, dan kalau ada hal-hal yang kurang dipahami boleh ditanyakan. Nah, langsung saja, ya. Jadi dalam
implementasi strategi ini secara umum, ya, setelah diteliti ya, dari berbagai pendapat, ya, saya ambil salah satu sumber dari Arifudin tahun 2021 ya, dan Santoso dan teman-teman tahun 2022. Kalau diringkas, kurang lebih definisi implementasi strategi itu adalah proses pelaksanaan rencana strategis untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi ini sebuah proses dari sebuah rencana strategis untuk mencapai tujuan perusahaan. Ya. Nah tentu kenapa kita penting sekali ya untuk mempelajari implementasi strategi bisnis ini, di mana di sini untuk menghubungkan perencanaan dan pelaksanaan, yang kedua menentukan keberhasilan pencapaian daripada tujuan jangka panjang. Nah, di dalam implementasi strategi bisnis ini, ya, mungkin ada hal-hal yang perlu dipahami, ya, di mana implementasi strategi ini merupakan tahap yang krusial ya dalam proses manajemen strategi, ya. Karena ini nanti melibatkan mulai dari pelaksanaan rencana strategis agar perusahaan dapat mencapai tujuan jangka panjangnya. Itu sih menurut Arifudin ya. Dan tahap ini menghubungkan antara formulasi strategi yang telah disusun dengan tindakan nyata dalam operasional perusahaan. Di antara yang sudah dirumuskan dan bagaimana tindakan nyatanya dalam operasional. Nah, tentunya perusahaan itu perlu menyesuaikan berbagai elemen organisasi ya. Di antaranya struktur organisasi, sumber daya, budaya organisasi, serta gaya kepemimpinan agar strategi itu dapat diterapkan secara efektif. Ya. Begitu menurut Santoso ya dalam bukunya. Nah, meskipun formulasi strategi yang kuat menjadi suatu fondasi yang penting, pelaksanaan atau implementasi yang efektif itu adalah kunci agar strategi benar-benar membawakan hasil ya. Dan sebagaimana dinyatakan oleh Kennedy dalam bukunya Manajemen Strategik, keberhasilan implementasi strategi itu sangat bergantung pada kualitas komunikasi, komitmen, dan keterlibatan seluruh bagian dalam organisasi. Nah, dengan demikian implementasi strategi itu tidak hanya ya, soal eksekusi teknis, tetapi juga tentang pengelolaan manusia dan perubahan organisasi. Nah, oleh karena itu kita lihat ya di sini ya bahwa sebentar ya. Dalam elemen-elemen kunci ya di slide berikutnya ya. Bisa nampak ya dilihat di situ. Jadi yang menjadi elemen-elemen kunci strategi bisnis itu ada 4 ya paling tidak yang saya coba telusur. Itu ada struktur organisasi, ada alokasi sumber daya, ada budaya organisasi, ada kepemimpinan. Mari kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, elemen kunci yang pertama adalah struktur organisasi. Nah, struktur organisasi ini yang menjadi elemen pertama ya yang perlu diperhatikan tentunya di dalam implementasi sebuah strategi bisnis. Nah, struktur yang efektif itu
akan mendukung jalannya strategi dengan mengharapkan atau dengan mengarahkan aliran informasi dan tanggung jawab di seluruh tingkat organisasi. Jadi di sini bagaimana struktur ini bisa mendukung jalannya sebuah strategi yang sudah dirumuskan tadi. Dan bagaimana aliran informasi dan tanggung jawab itu bisa disalurkan ya di seluruh tingkat organisasi. Itu menurut Arifudin dalam bukunya. Jadi di sini menjelaskan bahwa struktur organisasi yang tepat harus fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan strategi. Karena di kenyataannya itu seringkali terjadi banyak perubahan, ya, maka struktur itu harus betul-betul dibangun dengan sangat fleksibel ya untuk mengantisipasi setiap perubahan dan bagaimana menyesuaikannya. Misalnya perusahaan yang ingin menerapkan strategi digital ya, ini perlu ya merancang struktur yang memungkinkan departemen teknologi untuk berkolaborasi erat dengan bagian lain, misalkan dengan bagian pemasaran atau keuangan. Jadi bagaimana struktur itu bisa bersinergi ya antara satu departemen dengan departemen lain jika terjadi perubahan-perubahan. Nah, beberapa yang pernah saya telusur juga ya dari hasil riset ya, studi dari seorang namanya Dinda ya tentang UMKM, misalkan UMKM di Desa Cibuntu itu menurut Dinda menunjukkan bahwa struktur organisasi yang mendukung kolaborasi lintas departemen itu membantu UMKM dalam memanfaatkan pemasaran digital. Ya. Ini dalam rangka meningkatkan daya saing mereka ya, yang tadinya tidak mengenal digital ya, dan kesulitan dalam pemasaran, maka muncul ya struktur tambahan, misalkan adanya bagian atau bekerjasama dengan orang-orang yang ahli di bidang digital, sehingga di sini dapat meningkatkan daya saing mereka. Nah, artinya ini yang perlu digarisbawahi pentingnya adaptasi struktur untuk menyesuaikan dengan strategi yang sedang diterapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, sumber daya ya, sumber daya. Jadi di sini bagaimana ya implementasi strategi bisnis ini tentunya memerlukan alokasi sumber daya yang tepat. Ya. Biasanya ini diantaranya meliputi tenaga kerja, modal, teknologi, serta waktu. Ya. Nah ini menurut Robiul Rahmawati dalam bukunya. Nah di era globalisasi ini, penguasaan sumber daya digital ini menjadi sangat penting ya, untuk mempercepat pencapaian tujuan strategis. Nah, pada kasus UMKM, misalnya pemanfaatan teknologi dan media sosial sebagai sumber daya digital ini terbukti efektif dalam menjangkau konsumen yang lebih luas. Dalam pengelolaan sumber daya itu ya juga mencakup tentang investasi pada pelatihan keterampilan bagi karyawan, ya, dan ini disebutkan oleh siapa namanya Gandrita ya, Gandrita yang melakukan riset menyebutkan bahwa kemampuan manajemen dalam meningkatkan keterampilan dan hubungan antar tingkat manajemen menjadi penting ya, karena strategi dapat dijalankan secara efisien. Tanpa dukungan itu ya, tanpa dukungan sumber daya yang memadai, tentunya strategi bisnis ini mungkin tidak akan mencapai hasil yang diinginkan. Jadi nggak bisa dipungkiri ya, yang namanya sumber daya itu harus digunakan seefektif dan seefisien mungkin, karena tentunya seperti UMKM ini sangat terbatas, maka bagaimana caranya sumber daya yang ada itu bisa ditingkatkan dengan berbagai pelatihan keterampilan, contohnya untuk para karyawan. Yang ketiga, itu elemen kunci lainnya adalah budaya organisasi, ya, di mana budaya
organisasi ini juga sangat mendukung terhadap perubahan dan inovasi ya. Ini merupakan faktor penentu keberhasilan implementasi strategi. Jadi budaya yang terbuka terhadap ide-ide baru dan adaptif terhadap perubahan mempermudah pelaksanaan strategi bisnis ya. Dan kata Kennedy ya dalam bukunya tahun 2020 menyatakan bahwa budaya organisasi yang mendukung akan mempercepat penerimaan strategi baru oleh karyawan dan meningkatkan komitmen terhadap pelaksanaan rencana tersebut. Nah, pada kasus UMKM ya, seperti yang diteliti oleh Alpia ya, tahun 2022, budaya kolaboratif itu yang didorong oleh dukungan internal dari pimpinan UMKM menjadi faktor penting ya dalam penerapan strategi akuntansi untuk meningkatkan pengelolaan keuangan mereka. Jadi budaya ini juga mendukung keberhasilan UMKM dalam mengelola sumber daya yang terbatas. Nah itu tentang budaya. Jadi penting ya budaya yang mendorong ke arah perubahan dan inovasi. Lalu yang keempat adalah kepemimpinan. Nah ini tidak kalah penting ya, karena kalau bagi organisasi baru justru yang paling krusial itu adalah kepemimpinan. Jadi kepemimpinan yang efektif itu sangat diperlukan ya dalam implementasi strategi, karena ya pemimpin merupakan penggerak utama ya, perubahan dalam organisasi. Nah, ini juga dijelaskan oleh beberapa ahli ya, di mana pemimpin yang memiliki komitmen tinggi dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan akan meningkatkan keberhasilan strategi bisnis yang berfokus pada keberlanjutan. Jadi kontinuitasnya itu ada. Nah, dalam lingkungan bisnis yang tentunya semakin kompleks ya, semakin hari semakin banyak pesaingnya dan sebagainya. Nah, tentunya bagaimana nih peran pemimpin yang inspiratif dan berorientasi pada pencapaian visi ini menjadi harus menjadi hal yang sangat penting. Maka dari itu kepemimpinan juga itu berkaitan dengan kemampuan seorang pemimpin dalam mengelola perubahan dan memotivasi karyawan agar berkomitmen terhadap tujuan organisasi. Jadi pemimpin yang mampu berkomunikasi dengan baik dan memberikan motivasi positif akan lebih mudah menggerakkan organisasi menuju pencapaian strategi yang telah direncanakan. Nah, kurang lebih keempat hal ini ya secara singkat seperti itu. Mungkin sebelum saya lanjutkan ya materinya, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Siapa ini? Natalia atau Yasir atau Muhammad? Iya Pak. Oh silakan. Ya, Mas Hidayat. Jadi kepada Pak Mardian atas waktunya terkait pembelajaran pada hari ini Pak. Ya. Yang saya tadi tentang implementasi strategi. Implementasi strategi itu proses perencanaan strategis untuk mencapai tujuan perusahaan. Dan implementasi strategi ini mencakup ada 4 elemen nih Pak, sebutin tadi Pak. Ya. Yang pertama berorganisasi, alokasi sumber daya, budaya organisasi, dan kepemimpinan. Dan di dalam kasus UMKM tadi yang Bapak ceritakan, budaya kolaboratif ini faktor penting untuk keberhasilan sebuah UMKM. Nah Pak, di sini ada beberapa pertanyaan dari saya terkait budaya organisasi. Nah Pak, mengapa budaya organisasi ini seringkali menjadi penghambat dalam implementasi strategi baru? Dan bagaimana seorang manajer dapat mengarahkan perubahan budaya untuk mendukung strategi bisnis tersebut, Pak? Oh, baik. Bagus sekali ya pertanyaannya ya. Benar ya. Jadi budaya organisasi itu dalam manajemen perubahan itu ya seringkali menjadi hambatan ya kalau tidak ditangani dengan baik. Jadi perlu saya sampaikan bahwa budaya organisasi itu adalah sistem nilai ya atau keyakinan dan praktik
yang sudah harus mendarah daging dalam suatu organisasi. Dan seringkali ya menciptakan resistensi ketika strategi baru ini mengharuskan adanya perubahan dalam cara kerjanya atau pemikirannya ya. Jadi banyak karena sudah terbiasa dengan yang sudah dilakukan enggan melakukan perubahan. Jadi terjadi resistensi di situ, tarik menarik. Dan di situ ketika ada strategi baru yang tidak selaras dengan budaya yang ada, maka ini biasanya ya, karyawan mungkin mengalami kebingungan ya, atau bahkan penolakan terhadap perubahan tersebut. Misalnya, ya, jika budaya organisasi ini selama ini lebih mengedepankan terhadap prosedur standar, maka penerapan strategi yang menuntut inovasi akan menjadi sulit diterima karena mereka sudah terbiasa dengan apa yang sudah menjadi pekerjaannya secara standar. Jadi ketika ada perubahan-perubahan, ada inovasi-inovasi ini enggan ya. Dan ini akan menghambat terhadap perubahan-perubahan yang hari ini ya itu sangat signifikan ya. Banyak hal-hal baru muncul dan ini harus diikuti. Nah, kalau budaya organisasinya itu tidak bisa menerima sebuah perubahan, tidak menerima sebuah inovasi, sementara hari ini ya itu dituntut inovasi untuk bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang sejenis atau perusahaan-perusahaan yang lainnya, maka ini akan menjadi sebuah hambatan. Nah, maka dari itu penting ya budaya organisasi itu untuk saat ini dengan adanya perubahan-perubahan yang cepat, maka didorong untuk dituntut adanya inovasi-inovasi yang di mana ya di situ harus dilakukan. Nah, berarti bagaimana tuh caranya seorang manajer dapat mengarahkan perubahan budaya dengan cara seperti apa ya agar tidak terjadi resistensi tadi ya. Maka ada beberapa hal. Yang pertama, lakukan komunikasi efektif ya. Di mana di sini pemimpin itu harus menjelaskan tujuan strategi baru secara transparan agar karyawan memahami relevansi dan manfaat perubahan. Yang kedua, keteladanan ya. Jadi harus memperlihatkan perilaku dan nilai yang selaras dengan budaya baru ya, sehingga menjadi contoh yang diikuti karyawan. Juga bisa dilakukan dengan cara yang ketiga, misalkan memberikan penghargaan dan pengakuan, yaitu memberikan insentif atau pengakuan bagi karyawan yang mendukung budaya baru. Dan mungkin yang cara yang keempat ya, dengan dilakukannya pelatihan dan pengembangan, di mana ini nanti memberikan pelatihan yang mendukung perubahan budaya. Jadi misalnya dalam hal kolaborasi atau inovasi, jadi harus dilakukan pelatihan-pelatihan semacam itu. Mungkin dengan budaya organisasi yang mendukung strategi ini ya ke arah perubahan itu dapat mengoptimalkan potensi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan tadi. Mungkin seperti itu ya singkatnya ya tentang perubahan itu ya. Dan saya teruskan materinya ya, tinggal sedikit lagi ya. Mudah-mudahan ini bisa jalan. Nah, jadi kembali ya, tantangan tadi sudah ada ya, bagaimana hal-hal yang harus dicermati. Nah, sekarang bagaimana tantangan yang akan dihadapi dalam mengimplementasikan strategi bisnis. Yang pertama adalah resistensi terhadap perubahan. Tadi sudah disampaikan kan, jadi karyawan itu kalau sudah terbiasa dengan yang nilai-nilai yang sudah diterapkan selama ini, cenderung enggan mengubah kebiasaan mereka ya. Dan seringkali merasa tidak nyaman dengan perubahan yang signifikan. Ya, jadi sulit lah, jadi perlu penanganan-penanganan yang tadi saya sampaikan. Lalu yang berikutnya, tantangan bagi organisasi itulah keterbatasan keterampilan. Jadi di sini sumber daya tadi kembali ya, kurangnya keterampilan yang diperlukan untuk inovasi tadi,
ini bagaimana ya strategi yang baru ini bisa diterapkan sementara keterbatasan sumber daya, termasuk salah satunya keterampilan daripada para karyawan ini menjadi kendala besar. Jadi ini juga menjadi tantangan yang harus dicarikan solusinya. Ya. Dan yang ketiga keterbatasan sumber daya. Ya. Jadi di sini biasanya hampir semua perusahaan sih ya, atau mungkin beberapa perusahaan juga mengalami keterbatasan sumber daya ya, baik dari sisi modal, teknologi maupun waktu ya. Saya singkat-singkat saja ya, nanti silakan diperdalam sendiri. Nah, pendekatan untuk mengatasi tantangan ya. Jadi tantangan tadi PR besar tuh yang harus diselesaikan ya. Selanjutnya bagaimana caranya? Ini ada beberapa pendekatan untuk mengatasi tantangan dalam implementasi strategi baru itu. Yang pertama adalah manajemen perubahan, yang kedua pelatihan dan pengembangan, yang ketiga pemanfaatan teknologi. Jadi perlu ya perusahaan itu menerapkan manajemen perubahan, ya, di mana di sini tadi seperti yang saya pernah sampaikan pada budaya, bagaimana mengurangi resistensi tadi ya, dengan salah satunya seorang pemimpin itu harus bisa menjadi teladan dan seterusnya, ya, memberikan komunikasi yang bagus dan seterusnya. Jadi manajemen perubahan itu harus dilakukan ya oleh organisasi manakala dia ingin menerapkan strategi baru. Yang kedua, pendekatannya tadi ya disampaikan juga adanya pelatihan dan pengembangan. Ya, tentu saja ya dalam era sekarang itu ya adanya perubahan-perubahan yang sangat besar tadi ya, perlu strategi-strategi baru sehingga di sini ada inovasi-inovasi dan itu kendalanya adalah keterampilan tadi ya dari para karyawannya atau pimpinannya dan seterusnya. Maka di sini perlu pelatihan dan pengembangan. Jadi harus rutin dilakukan. Apa yang kurang, berikan pelatihan. Apa yang kurang, dan tentunya itu harus dilakukan ya pendekatan seperti itu. Dan yang ketiga tentunya teknologi dari waktu ke waktu terus meningkat ya. Tidak mungkin kita berdiam diri dengan teknologi lama sementara kompetitor sudah melakukan pemanfaatan teknologi-teknologi baru yang lebih efektif. Maka di sini perlu adanya pemanfaatan teknologi ya. Bagaimana perusahaan itu mampu mengadopsi teknologi-teknologi yang baru ya yang bisa mendukung efisiensi dalam pelaksanaan strategi. Dan saya singkat aja ya. Lalu nanti silakan kita diskusikan ya di setelah ini. Lalu yang terakhir adalah evaluasi ya. Evaluasi daripada implementasi strategi ya. Nah, di sini ada 3 ya yang bisa kita lakukan, yaitu pengukuran kinerja, balanced scorecard dengan analisis SWOT ya. Yang pertama ini pengukuran kinerja ya. Jadi pengukuran kinerja ini bisa menggunakan KPI ya, Key Performance Indicator ya. Jadi ini bagaimana mengukur hasil implementasi strategi ini menggunakan indikator kinerja, salah satunya menggunakan Key Performance Indicator. Nanti untuk KPI kita bahas di materi khusus ya. Jadi alat-alat evaluasi ini kita bahas nanti di pertemuan ke-8, tapi saya perkenalkan dulu ya. Yang kedua, balancing scorecard. Ini juga bagaimana memberikan pandangan holistik terhadap kinerja perusahaan dan pencapaian strategis. Jadi ini juga nanti kita bahas di bab atau pertemuan berikutnya. Dan yang ketiga adalah analisis SWOT ya. Ini membantu perusahaan menyesuaikan strategi dengan perubahan lingkungan bisnis. Dan tentunya ini pernah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Dan ini nggak perlu dibahas lebih panjang lebar. Nah, secara singkat ya materi pada hari ini seperti itu ya. Nanti ada soal-soal latihan yang harus dikerjakan ya untuk mempertajam materi ini ya. Juga ada tugas ya yang harus dikerjakan ya